Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ibu Novita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita masih di teks iklan, slogan, dan poster ya. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang menyimpulkan dan menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Kalau kemarin sudah dibahas tentang pengertian, mendapatkan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster, lalu sudah menjelaskan tentang pola penyajian, sekarang menyimpulkan dan menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Bagaimana menyimpulkan dan menyajikan teks-teks tersebut? Oke, kita bahas dulu untuk menyimpulkan teks iklan. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks iklan sebagai berikut. Pertama, mengamati gambar, gerak, suara pada iklan media elektronik. Sedangkan pada iklan media cetak dapat mengamati gambar dan tulisan. Lalu yang kedua, menemukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga, menyusun pernyataan berdasarkan ide pokok, tujuan, dan informasi dengan kalimat sendiri. Nah, jadi itu untuk langkah-langkah menyimpulkan teks iklan ya. Lanjut, ini ada contohnya. Di sini ada contoh iklan tentang produk mobil Xenia yang terbaru. Dilihat, ini ada judulnya, lalu ada gambarnya. Nah, ketika sudah mendapatkan simpulannya, sudah mengamati gerak, sudah menemukan ide pokok, lalu menyusun pernyataan berdasarkan ide pokok, hasil simpulan yang kita dapat adalah tentang perusahaan otomotif PT Daihatsu mengeluarkan mobil dengan merek terbarunya bernama Xenia WT1 dengan harga 115,4 juta, bisa dibayar cash atau kredit. Nah, ASKO Daihatsu menyediakan mobil Xenia ini yang dilengkapi dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Salah satunya adalah hemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan dengan variasi warna dan bentuk. Nah, hasil kesimpulan ini bisa dilihat pada iklan di media cetak ini ya. Lihat ada hemat bahan bakarnya, lalu warnanya juga ada beberapa gitu ya. Jadi perhatikan antara gambar dan penjelasan gambarnya atau teksnya. Lanjut ke menyimpulkan teks slogan. Langkah-langkahnya ialah membaca dan mengamati kalimat slogan dengan cermat, menemukan ide pokok dalam teks slogan, lalu menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang ditemukan dengan kalimat sendiri. Nah, jadi menyimpulkan teks slogan itu sama saja. Jadi harus paham dulu kalimatnya apa, maksudnya apa, lalu ide-ide pokoknya yang kalian dapatkan apa, dicatat, lalu simpulkan. Contoh. Nah, ini ada contoh slogan. Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, try again. Kan ya? Terus dipahami, lalu simpulannya itu menjelaskan tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan yang kita alami. Slogan tersebut mengajak kita untuk selalu berusaha dan tak pernah menyerah apabila kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bangkit dan teruslah berjuang. Lanjut ke menyimpulkan teks poster. Langkah-langkahnya, mengamati gambar dan kalimat pada poster, menemukan ide pokok dalam teks poster, lalu menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Oke, contohnya nih, ada hidup sehat tanpa merokok, ya, ada penjelasannya. Lalu simpulannya menjelaskan tentang bahaya merokok yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Poster tersebut membahas tentang bahaya yang terkandung dalam rokok kita hisap setiap harinya. Dengan kata lain, poster di samping mengajak kita untuk hidup sehat tanpa merokok. Nah, jadi di sini sudah dikatakan bahwa kalau rokok itu tidak sehat ya, ada kandungan-kandungan nikotinnya dan sebagainya. Diperhatikan gambar dan tulisannya kalau mau menyimpulkan teks poster itu ya. Oke, secara garis besar untuk menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster itu hampir sama. Lalu, untuk bagian menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis, berikut langkah-langkahnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Langkah-langkah menyajikan teks iklan itu bagaimana, lalu langkah-langkah menyajikan teks slogan itu bagaimana, langkah-langkah menyajikan teks poster bagaimana. Jadi,
dilihat kalau iklan biasanya ada unsur gerak, ada unsur gambar, suara. Lalu kalau slogan itu ada unsur-unsur kata-katanya. Lalu kalau poster diperhatikan untuk gambar dan kata-katanya. Nah, itu untuk menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan. Lanjutnya, secara umum, langkah-langkah dalam menulis teks iklan, slogan, dan poster itu sebagai berikut. Menentukan jenis barang atau jasa yang akan diiklankan. Nah, jenis barang apa yang kalian ingin iklankan? Misalnya, kalian mau mengiklankan sampo anti ketombe. Nah, kalian harus menentukan dulu iklan apa, barangnya apa, jasanya apa, gitu. Lalu yang kedua, menyusun kalimat pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Kalau tadi memilih iklan tentang sampo anti ketombe, kalimatnya harus yang mengandung unsur-unsur ajakan dan unsur-unsur yang menawarkan barang yang sedang kalian iklankan. Nah, yang ketiga, membuat tampilan yang menarik. Buat tampilan produk itu semenarik mungkin dengan warna yang mencolok, lalu dengan tata letak yang baik sesuai dengan gambarnya ya. Lalu yang keempat, mencantumkan gambar atau foto produknya. Kalau mengiklankan sesuatu, ya harus ada gambarnya. Kalau misalnya tidak ada gambarnya, bagaimana orang-orang bisa tahu? Kan? Nah, yang kelima, menjelaskan harga barang atau jasa. Disebutkan barangnya, harganya berapa, lalu apakah ada diskonannya, lalu ada promo-promonya, itu disebutkan. Nah, yang keenam, menunjukkan bukti dan harga awal. Kalau iklan yang sedang kalian jelaskan itu, yang kalian iklankan itu dalam bentuk promo, itu harus disertakan harga awalnya berapa, lalu harga promonya berapa, agar khalayak atau penonton atau pembaca iklan itu bisa mengetahui perbedaannya. Oke? Jadi nanti kalau bikin tugas membuat iklan, slogan, dan poster itu sudah tahu langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.